Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk PJJ hari ini kita lanjut ke aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Mohon disimak dan juga diperhatikan ya. Yang pertama adalah pengertian dan asal-usul permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan. Di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan bulu tangkis dibagi menjadi dua sama kecil dan dipisahkan oleh net yang tergantung di tiang net yang ditanam di pinggir lapangan. Alat yang digunakan adalah sebuah raket sebagai alat pemukul serta shuttlecock sebagai bola yang dipukul. Baik, menurut sejarah, permainan bulu tangkis berasal dari permainan yang bernama Puna dan berasal dari India oleh beberapa perwira tentara kerajaan Inggris yang menjajah India pada waktu itu. Permainan dibawa ke Inggris dan dikembangkan di sana. Nah, karena perkembangannya sangat pesat, maka perlu didirikan organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional dan diberi nama International Badminton Federation atau disingkat dengan IBF pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan persatuan-persatuan bulu tangkis dari beberapa negara. Di Indonesia dibentuk organisasi induk tingkat nasional yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1953 Indonesia menjadi anggota IBF dan dengan demikian berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, olahraga yang satu ini menjadi andalan bangsa kita dalam kancah dunia. Tidak sedikit atlet bulu tangkis Indonesia berhasil mendapatkan kemenangan. Tengok saja Rudi Hartono yang mampu memenangi kejuaraan All England hingga 8 kali. Beliau sukses membanggakan Indonesia sejak tahun 1960-an hingga 1980-an. Selain itu, masih ada atlet penerus Rudi Hartono lainnya, yaitu Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Taufik Hidayat, dan yang terbaru adalah Jonathan Christie yang juga ikut mengharumkan nama Indonesia dalam kancah Asian Games tahun 2018. Yang kedua adalah perlengkapan dan lapangan bermain bulu tangkis. A adalah raket atau pemukul. Raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat karena beratnya kurang dari 150 gram. Nah, jenis-jenis raket yang dipergunakan dalam bermain bulu tangkis antara lain, yang pertama ada raket yang berat di atas kepala, maksudnya di bagian atas atau kepalanya. Yang kedua ada raket yang berat di bagian pegangan atau handle. Kemudian yang ketiga ada raket yang seimbang, cocok untuk pemain. Nah, bahannya terbuat dari, yang pertama ada yang terbuat dari kayu seluruhnya. Kemudian yang kedua ada yang terbuat dari kayu dan aluminium. Kemudian yang ketiga ada yang terbuat dari aluminium seluruhnya. Kemudian yang keempat ada yang terbuat dari fiberglass. Kemudian yang kelima ada yang terbuat dari arang atau karbon. Seperti itu. Yang kedua adalah shuttlecock. Bola atau shuttlecock terdiri atas bagian kepala dan bulu. Shuttlecock yang baik menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Berat shuttlecock antara 73 sampai 85 grains atau 4,73 sampai 5,50 gram dan harus mempunyai 14 sampai 16 helai bulu yang ditancapkan ke dalam gabus yang bergaris 1 sampai 1/8 inch atau 25 sampai 28 mm. Bulunya harus berukuran 64 sampai 74 mm dari ujung sampai ke bagian
yang rata pada gabus. Garis tengah atau diameter bagian atas setelkok 54-56 mm dan harus diikat dengan benang secara kuat atau bahan lain yang kuat. Ya, kemudian ada lapangan. Nah, bentuk lapangan atau court dan ukurannya silahkan kalian bisa dilihat, dicermati pada gambar yang ditayangkan. Dan untuk lantai lapangan dapat dibuat dari bahan yang pertama yaitu lantai tanah atau pasir ya. Ini umumnya untuk lapangan yang berada di luar ruangan. Kemudian ada lantai kayu. Kemudian lagi ada lantai dengan karpet sintesis, dan selanjutnya ada juga yang terbuat dari lantai semen atau tegel. Ya, sekarang kita lanjut ke teknik dasar bulu tangkis. Yang pertama adalah teknik memegang raket. Ya, sekarang Ibu mau menjelaskan teknik pegangan forehand ya. Lihat, bisa kalian cermati dulu. Nah, sebelumnya kalau yang di rumahnya ada raket, bisa sambil dipraktekkan ya. Jadi teknik ini bisa dilakukan dengan tangan kanan maupun tangan kiri. Untuk melakukannya, pertama posisi kepala raket sedikit menyamping. Lalu pegang raket dengan cara seperti kalian sedang berjabat tangan atau bersalaman. Ya, kemudian posisi ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf V ya, sementara jari yang lainnya menggenggam erat raket. Yang kedua adalah teknik backhand ya. Cara melakukan teknik ini yaitu pertama, posisikan kepala raket sedikit menyamping, lalu posisi ibu jari sedikit terpisah dari keempat jari lainnya. Kemudian keempat jari lainnya menggenggam erat raket. Nah, bisa kalian lihat di gambar ya. Kalian bisa praktekkan juga di rumah. Ya, teknik yang kedua adalah teknik pukulan. Teknik dasar permainan bulu tangkis yang biasa digunakan pada atlet bulu tangkis adalah memukul dengan teknik forehand. Berikut adalah cara melakukannya. Sambil disimak video, sambil dengerin Ibu ya. Ya, yang pertama adalah pegang raket dengan teknik forehand. Kemudian posisi kaki kiri berada di depan dan kaki kanan berada di belakang. Yang ketiga, condongkan badan sedikit ke arah kanan. Yang keempat, pukul shuttlecock dengan menggerakkan bahu ke depan. Nah, jika ingin melakukan pukulan clear, pukul shuttlecock sekeras mungkin. Ya, lihat ya, dari video ini menandakan kalau seorang pemain bulu tangkis itu harus lincah dalam gerakan. Tidak hanya tangan saja yang lincah, namun gerakan kaki juga harus lincah. Hal ini supaya menghasilkan pukulan yang baik dan mematikan. Harus ada koordinasi antara tangan dan kaki. Kerjasama antara keduanya sangat diperlukan untuk melakukan serangan maupun bertahan. Lihat ya, lihat juga posisi badannya juga. Itu harus seimbang ya. Selain lincah, keseimbangan tubuh juga sangat dibutuhkan dalam bermainan bulu tangkis. Ya, selanjutnya ada teknik dasar servis ya. Jadi servis itu ada servis forehand dan juga ada servis backhand. Nah, pertama sekalian simak dulu ya bagaimana cara melakukan servis forehand berikut ini. Selamat menyimak. Kedua adalah servis backhand. Bagaimana cara melakukannya? Ini dia.
Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk PJJ hari ini dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa melanjutkan teknik dasar permainan bulu tangkis yang selanjutnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.